Banyak orang merasa gaji UMR itu selalu habis bahkan sebelum akhir bulan. Tapi sebenarnya bukan soal besar kecilnya gaji, melainkan bagaimana kita mengelola uang itu. Dengan strategi yang tepat, gaji UMR bukan hanya cukup, tetapi juga bisa dipakai untuk menabung, investasi, bahkan membangun masa depan yang jauh lebih aman. Mengelola uang dari gaji UMR sebenarnya bukan keajaiban. Yang dibutuhkan adalah disiplin, strategi, dan kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Bayangkan, setiap rupiah sebagai prajurit kecil yang harus kamu tugaskan. Setiap prajurit harus punya peran. Ada yang menjaga kebutuhan pokok, ada yang bertugas sebagai pertahanan darurat, dan ada yang dikirim untuk masa depanmu. Saat kamu membiarkan prajurit itu berantakan, perang finansial akan kalah. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan setelah menerima gaji adalah melakukan pemetaan uang. Jangan biarkan uang masuk dompet, lalu keluar tanpa jejak. Kamu tentukan rumahnya sejak awal. Strategi paling sederhana dan paling efektif adalah sistem 50-30-20 versi UMR. Bagian 50% dialokasikan untuk kebutuhan wajib, makan, transportasi, tagihan listrik, kuota, sewa kamar jika ada, dan kebutuhan fisik lain yang tidak bisa ditunda. Jika angka 50% ini terasa mepet, artinya kamu perlu melakukan riset gaya hidup. Coba evaluasi, apakah ada biaya transportasi yang bisa ditekan dengan naik motor listrik, nebeng, atau menggunakan transport umum? Apakah konsumsi makan di luar terlalu sering? Apakah kamu membayar sesuatu yang sebenarnya tidak kamu butuhkan? Gaya hidup yang sederhana bukan berarti miskin. Itu adalah bentuk pengendalian diri yang sangat kuat. Lalu, masuk ke kategori 30%, yaitu kebutuhan fleksibel. Ini adalah biaya seperti nongkrong, beli kopi, jajanan, hiburan, langganan aplikasi, atau keinginan-keinginan kecil. Banyak orang yang gagal bukan karena kebutuhan pokoknya mahal, tapi karena kategori fleksibelnya bocor. Kamu bisa tetap menikmati hidup, tetap bersenang-senang, tetap jajan, tetapi dengan batasan yang jelas. Hidup harus tetap punya ruang nikmat, tapi nikmat yang terukur. Gunakan prinsip, jika mau beli sesuatu tanya dulu, ini kebutuhan atau keinginan? Dan kalau keinginan, apakah anggarannya masih ada? Jika tidak ada, tunda, bukan larang. Lalu yang paling penting 20% untuk masa depan. Disinilah banyak orang yang salah langkah. Mereka menabung sisa dari pengeluaran, bukan menyisihkan di awal. Akibatnya, tidak pernah ada sisa. Padahal, menyisihkan di awal adalah pilar utama pengelolaan gaji. Bahkan, jika cuma 200.000 per bulan, lakukan. Kebiasaan ini akan membentuk kebal mental terhadap godaan konsumsi. Uang masa depan ini bisa dibagi lagi, dana darurat, tabungan jangka pendek, dan investasi jangka panjang. Dana darurat minimal 3 kali pengeluaran bulanan. Tabungan jangka pendek untuk tujuan seperti beli HP, motor, atau renovasi kos. Investasi untuk masa depan seperti dana pensiun atau kebebasan finansial. Masalah terbesar orang bergaji UMR adalah kebocoran kecil yang terlihat tidak penting. Uang parkir, kopi kecil tiap hari, jajan sore, ongkir yang sebetulnya bisa dihindari. Kita merasa itu kecil tetapi dikali 30 hari akan menjadi jumlah besar. Solusinya adalah kesadaran. Setiap pengeluaran dicatat bahkan yang 5.000 sekalipun. Catatan sederhana ini memberikan kamu kekuatan untuk melihat pola hidupmu. Ketika pola sudah terlihat, kamu akan mudah memotong yang tidak penting, menambah yang penting, dan memperbaiki arah keuanganmu. Selain itu, penting untuk memiliki satu rekening utama dan satu rekening masa depan. Rekening utama dipakai untuk kebutuhan harian, rekening masa depan hanya untuk tabungan dan investasi. Tujuannya sederhana, memisahkan emosi dari uang masa depan. Kalau semua ada di satu tempat, kamu akan tergoda untuk mengambilnya. Jika terpisah, kamu lebih disiplin. Selanjutnya, jangan terjebak gengsi. Gaji UMR bukan untuk terlihat kaya. Gaji UMR untuk membangun fondasi keuangan yang kuat. Jika kamu memaksakan membeli barang yang sebenarnya tidak mampu, kamu sedang merampas masa depanmu sendiri. Fokus pada kebutuhan, bukan penilaian orang lain. Ingat, orang yang terlihat kaya seringkali hanya pandai menutupi masalah finansialnya. Langkah penting berikutnya adalah meningkatkan pendapatan. Gaji UMR sangat terbatas, jadi salah satu strategi terbaik adalah menambah penghasilan sampingan. Tidak perlu yang besar, mulai dari skill sederhana, desain, editing, mengetik, jualan online, menjadi admin toko, atau apapun yang bisa dilakukan dengan waktu rendah. Penghasilan kecil tambahan dapat memperbesar porsi tabungan dan mempercepat pertumbuhan dana masa depan. Ingat, mengelola uang adalah fondasi, meningkatkan uang adalah percepatan. Terakhir, bangun kebiasaan hidup finansial sehat. Setiap keputusan uang harus punya alasan, setiap rupiah harus bekerja, dan setiap bulan harus lebih baik dari bulan sebelumnya. Konsistensi kecil ini jauh lebih kuat daripada perubahan besar yang hanya dilakukan sekali.
Mengelola uang dari gaji UMR memang tidak mudah tetapi sangat mungkin. Kuncinya bukan pada besar kecilnya gaji, melainkan bagaimana kamu membentuk pola dan disiplinmu. Jika kamu mengendalikan uangmu hari ini, kamu sedang memastikan masa depanmu jauh lebih aman dan cerah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bantu channel ini berkembang dengan cara tekan tombol like dan subscribe jika belum. Dukungan kalian sangat berarti.